Dan pemirsa, kita akan kembali melihat jalannya rekonstruksi kasus John Kay yang digelar di beberapa wilayah lokasi perkara. Kita lihat jalannya rekonstruksi bersama Vena Malinda di kawasan Kelapa Gading. Baik, siang hari ini Polda Metro Jaya akan kembali melakukan rekonstruksi kasus pemufakatan jahat yang melibatkan John Kay beserta anak buahnya. Dan saat ini rekonstruksi akan dilaksanakan di Kelapa Gading, Jakarta, yang merupakan salah satu lokasi tindak kekerasan dan juga penganiayaan yang dilakukan oleh anak buah John Kay. Sebelumnya pihak kepolisian sudah menetapkan 47 tersangka dan menahan 39 orang, dan beberapa di antaranya masih menjadi buronan polisi. Rencananya hari ini akan ada 14 reka adegan yang akan dilakukan, dan setelah melakukan reka adegan ataupun juga rekonstruksi di kawasan Kelapa Gading, pihak kepolisian juga akan menggelar reka adegan di kawasan Cempaka Putih dan juga kawasan Bekasi, Jawa Barat. Ketiga lokasi ini menjadi lokasi John Kay dan juga anak buahnya melakukan tindak pemufakatan jahat. Dan sebelum dilakukan reka adegan pada siang hari nanti, acara telah diawali dengan apel pagi pada pukul 9 yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polda Metro Jaya, dan langsung bergeser ke Kelapa Gading. Dan rencananya semula memang dimulai pada pukul 10, namun terjadi perubahan jadwal sehingga hingga saat ini pemirsa, kita masih menunggu pihak kepolisian yang akan melakukan rekonstruksi di kawasan Kelapa Gading. Kasus ini dilatar belakangi oleh kekecewaan John Kay kepada Nus Kay yang dinilai tidak membagi uang hasil penjualan tanah secara merata. Kekecewaan itu berbuntut pada rencana pembunuhan kepada John Kay, sehingga maksud kami rencana pembunuhan terhadap Nus Kay yang dimotori oleh John Kay beserta anak buahnya. Dan sebelumnya pihak kepolisian sudah melakukan rekonstruksi di sejumlah tempat. Dan ini adalah rekonstruksi lanjutan. Rencananya akan ada 14 adegan yang diperagakan. Dan jika sebelumnya John Kay diperankan oleh peran pengganti, kita akan menunggu apakah rekonstruksi pada siang hari ini akan didatangkan pula tersangka untuk melakukan reka adegan. Dan pemirsa, nanti kita akan mengupdate informasi terbaru dari jalannya rekonstruksi yang belum dimulai pada saat ini. Kita akan menuju ke berita selanjutnya terlebih dahulu. Polisi terus mengusut kasus pencabulan puluhan anak laki-laki di Desa Pulau Sari, Sukabumi, Jawa Barat. Saat mencari fakta di TKP, polisi menemukan tulisan nama-nama di dinding rumah pelaku yang diduga daftar korban. Tanjungnya ada di sini nggak? Ada di sini.
Rumah tersangka RYS, pemuda 22 tahun pelaku pelecehan puluhan anak di Desa Pulosari, Sukabumi, menjadi saksi bisu perbuatannya. Saat memeriksa tempat kejadian perkara, polisi menemukan tulisan dan simbol di dinding rumah pelaku. Selain itu ditemukan juga coretan nama-nama di dinding kamar yang diduga daftar korban. Di dalam kamar tersebut mungkin sudah lihat ada beberapa nama-nama yang tercoret-coret di dinding. Kemungkinan besar apakah itu ditulis sendiri oleh si terduga ataupun ditulis oleh si korban sendiri, kita masih dalam penyelidikan. Usianya berkisar anak SMP ya. SMP itu ya ada yang 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun, berkisar segitu lagi-lagi. Tidak ada yang aneh dari kehidupan sehari-hari pelaku. Menurut tetangga, pelaku memiliki jiwa sosial yang tinggi dan ramah di lingkungan tempat tinggalnya. Sikap yang aneh, dia menunjukkan sikap negatif, sosialnya juga tinggi di sini karena dia kan banyak kumpulin anak-anak dan kegiatannya juga positif lah. Berdasarkan pengakuan pada polisi, pelaku telah mencabuli 30 orang anak laki-laki. Dalam aksinya, pelaku menjanjikan ilmu kebal dan latihan bela diri silat kepada korban. Hingga kini, polisi terus menyelidiki kasus ini dan mengusut kemungkinan adanya korban lain. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Indra Firdaus, iNews melaporkan. Dan bagaimana proses hukum terhadap pelaku serta pemulihan terhadap korban? Kita tanyakan langsung kepada Kapolres Sukabumi AKP M. Lukman Syarif. Selamat siang Pak Lukman. Baik, Pak Lukman, ini sejak kapan pelaku mulai melakukan perbuatan tercela tersebut, Pak? Jadi pelaku SCR ini telah melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur sejak dari tahun 2018 sampai sekarang. Baik, sudah berapa korban dalam waktu kurang lebih 2 tahun lebih ini, Pak? Sampai saat ini yang sudah kita periksa itu 35 orang, 17 orang sudah kita periksa detail, kita melibatkan dari medis, dan tidak menutup kemungkinan masih ada korban-korban lainnya yang kita periksa dan melaporkan ke Polres Sukabumi. Baik, berarti bagaimana awal mula pelaku ini dilaporkan kepada pihak kepolisian? Ini berawal dari kasus bagaimana, Pak? Jadi pada tanggal 27 Juni hari Sabtu, pukul 18.00, ayah dari saudara WA sebagai korban melaporkan perbuatan dari saudara SCR ini ke pihak kepolisian, yaitu Satreskrim Polres Sukabumi. Jadi saat itu yang melaporkan adalah orang tua daripada saudara YA yang berumur 15 tahun. Bagaimana orang tua korban ini mengetahui perbuatan pelaku kepada anaknya? Jadi setelah pelaku melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap saudara YA, saudara YA ini mengadu kepada orang tuanya. Sebenarnya orang tuanya melaporkan apa yang dialami oleh saudara YA itu kepada Satreskrim Polres Sukabumi. Baik, bagaimana kondisi YA saat ini, Pak? Saat ini kita juga bekerja sama dengan P2 TP2A Provinsi Jawa Barat. Di saat hari ini pun dari KPAI data kita minta bantuan untuk mungkin tindakan-tindakan trauma healing atau penyembuhan trauma terhadap korban YA maupun korban-korban lainnya yang ada di Polres Sukabumi. Baik, kalau untuk pelaku sendiri, apakah sudah dilakukan pemeriksaan mungkin secara psikologis ataupun medis untuk mengetahui kelainan dari pelaku tersebut? Untuk penyidikan memang ranahnya kepolisian, namun untuk tentang masalah psikologi ini ranahnya psikolog. Namun saat ini kita juga sudah kerjasama dengan psikolog, nanti akan didalami bagaimana faktor-faktor dari tersangka SCR ini melakukan perbuatan cabul itu. Oke, berdasarkan hasil pemeriksaan sementara mungkin Pak, apakah pelaku ini dalam kondisi gangguan jiwa seperti itu? Yang bisa menjelaskan nanti psikolog. Kami belum bisa menjelaskan pelaku ini menderita gangguan jiwa ataupun yang lainnya. Baik, apa ancaman hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku atas aksinya? Jadi
Jadi berdasarkan pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Republik Indonesia tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Jadi ancaman hukumannya itu 15 tahun penjara ditambah 1/3 dari ancaman maksimal tadi. Dikarenakan korban lebih dari 1. Baik, selama menjalankan aksinya ini, apakah pelaku berlaku seorang diri atau mungkin ada rekan lainnya yang terlibat? Sampai saat ini pemeriksaan pelaku melakukan perbuatan cabul itu sendiri. Baik, terima kasih AKBP M. Lukman Syarif. Kita menunggu bagaimana perkembangan terbaru dari kasus tersebut. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, stasiun Bogor pagi ini dipadati penumpang. Wali Kota Bogor Bima Arya memantau langsung kondisi antrian panjang ribuan calon penumpang didampingi jajaran direksi PT KCI. Ribuan calon penumpang KRL komuter lain kembali membludak. Bahkan antrian pun mengular 4 lapis jauh keluar selasar stasiun Bogor Senin pagi. Upaya pihak PT KCI membatasi muatan penumpang KRL komuter lain hanya 35% dari kapasitas yang ada, membuat antrean justru kian panjang. Wali Kota Bogor Bima Arya akan kembali mengevaluasi bersama pemerintah Provinsi DKI dan pemerintah pusat soal opsi jadwal shift kerja agar penumpukan calon penumpang komuter lain tidak terus terjadi. Mungkin satu ya harus dibuat kebijakan baru lagi, dievaluasi lagi. Shiftnya mungkin kurang jauh gitu. Atau bahkan mungkin harus ada law enforcement lain lah atau model lain. Ini nggak bisa seperti ini terus ya. Pemerintah DKI Jakarta mengerahkan 5.000 aparatur sipil negara untuk menjaga 146 pasar di ibu kota. Mereka akan mengawasi langsung penerapan protokol kesehatan COVID-19 seperti di Pasar Rawabening dan juga Pasar Gondang Dia. Puluhan aparatur sipil negara bersama TNI dan Satpol PP mengawasi langsung Pasar Rawabening Jatinegara Jakarta Timur pada Senin pagi. ASN dan petugas gabungan terus mensosialisasikan protokol kesehatan penanganan COVID-19 pada pengunjung pasar. Seluruh pedagang dan pembeli diwajibkan menggunakan masker atau pelindung wajah dan mereka juga diimbau untuk tetap menjaga jarak. Petugas aparatur sipil negara atau ASN dikerahkan menjaga ketertiban pedagang dan penjual di Pasar Gondang Dia, Jakarta Pusat. Selain ASN pemirsa, jajaran TNI dan Polri juga turut ditugaskan untuk menjaga ketertiban masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan COVID-19. Ya, penjagaan di pasar dilakukan untuk menerapkan protokol kesehatan saat transaksi jual beli. Kita sudah terhubung dengan Mahathir Muhammad di Pasar Rawabening dan juga ada Davi Pratama di Pasar Gondang Dia. Kita ke Mahathir terlebih dahulu. Selamat siang Mahathir, apa sebenarnya peran ASN ini dalam menangkal ataupun juga menekan penyebaran COVID-19? Ya, Bernadetta, selamat siang. Ini peran dari ASN dari tingkat provinsi hingga kelurahan ini memang untuk nantinya memantau kondisi dari pedagang dan juga pembeli di Pasar Rawabening Jatinegara Jakarta Timur. Namun untuk mengetahui informasi lebih lanjut, saya sudah bersama dengan Ibu Lurah selaku Lurah Rawabunga dengan Ibu Agustina. Ibu, selamat siang. Selamat siang. Sehat selalu Ibu ya. Alhamdulillah. Ibu, hari ini kegiatannya ASN bersama dengan siapa dan juga kegiatannya lebih memantau seperti apa nih Bu keadaan di Pasar Rawabening ini maksud kami? Siap. Kita sesuai dengan surat edaran Sekda 462 ini, kita mulai dari tingkat provinsi sampai dengan tingkat kelurahan, ya semua ASN untuk memonitoring ya pengawasan dalam rangka PSBB transisi seperti ini. Baik. Jadi untuk pelanggaran atau sanksi mungkin yang diberikan untuk pedagang dan pembeli seperti apa Bu kalau tidak menggunakan face shield atau juga dengan menggunakan masker? Ya, untuk pedagang di Pasar Rawabening, ya alhamdulillah dari pihak PD Pasar Jaya sudah memberikan masker dan face shield-nya. Nah, untuk sanksi apabila tidak menggunakan
masker atau face-nya akan dikenakan sanksi besar 250.000 dan juga tindakan sosial seperti itu. Jadi denda 250 dengan sanksi sosial. Terakhir nih Bu, ini akan berapa lama Ibu dengan Satpol PP, para ASN dengan Satpol PP dan juga TNI untuk berjaga dan mengawasi di Pasar Rawabening Jatinegara ini Bu? Ya, kita bersama-sama dengan TNI Polri, Satpol PP dan ASN 2 minggu ke depan, ya 2 pekan ini kita terus turun untuk memberikan sosialisasi juga dan pengawasan ya, terhadap penggunaan tadi social distancing maupun physical distancingnya seperti itu. Bu Agustina, terima kasih banyak atas waktunya Bu. Sehat selalu juga Bapak-bapak, terima kasih banyak. Semoga sehat selalu. Ya, benar itu perbincangan kami dengan Lurah Rawabunga Ibu Agustina bahwa menyampaikan ini memang nanti selama 2 pekan ke depan bagi pengunjung dan juga pedagang ini akan terus dipantau oleh puluhan ASN ini dari tingkat provinsi hingga kelurahan. Namun untuk sekali lagi untuk pengunjung dihimbau untuk ibu-ibu nantinya akan membawa balita atau mungkin orang-orang lansia atau lebih lanjut. Nah ini untuk tidak diperkenankan masuk ke dalam pasar karena sekali lagi harapannya dengan ASN hadir di sini untuk memutus mata rantai COVID-19. Kembali ke Bernadetta. Baik, terima kasih Mahathir. Selanjutnya kita ke Davi Pratama. Davi, kalau di Pasar Gondang Dia bagaimana peran ASN dalam membantu petugas gabungan mensosialisasikan protokol kesehatan? Ya, Davi. Betul sekali Bernadetta, memang hari ini adalah hari pertama ASN dilibatkan dalam rangka pengawasan protokol kesehatan dan di masa PSBB transisi khususnya di pasar tradisional. Dan di Pasar Gondang Dia ini sudah ada 10 ASN yang sudah standby sejak pukul 8 pagi hingga nanti pada pukul 4 sore saat Pasar Gondang Dia ini tutup. Dan mengenai fungsi dan tugas ASN diperbantukan di Pasar Gondang Dia ini adalah dalam rangka pengawasan, kemudian juga membantu pendataan. Jadi bagi siapapun yang melanggar, tadi juga ada yang melanggar, baik itu pedagang dan juga para pembeli yang datang Pasar Gondang Dia ini didata oleh para ASN ini, kemudian diberikan sanksi. Seperti kita ketahui ada 2 sanksi, yakni sanksi sosial yaitu menyapu dan juga sanksi administratif atau denda sebesar Rp250.000. Dan ASN ini dalam tugasnya tidak hanya mengawasi Pasar Gondang Dia saja, namun di rolling begitu ada juga Pasar Kenari dan juga kawasan kuliner Tamrin 10 yang nantinya akan diawasi oleh ASN dari lingkungan Wali Kota Jakarta Pusat, Pemprov DKI Jakarta dan juga sampai tingkat kelurahan. Dan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya ASN ini diterjunkan sebanyak bervariasi antara 5 sampai 10 orang tergantung dengan kadar resiko di pasar-pasar tersebut. Bernadetta. Baik, terima kasih Davi dan juga Mahathir atas informasinya. Kita tunggu perkembangan terbaru dan tetap jaga jarak dalam bertugas.